Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'. Segala puji syukur yang tiada hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada hentinya pula kita berdoa semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 8A dan 8B, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Nggak ada yang demam kan? Nggak ada ya. Ya anak ustazah jaga terus ya daya tahan tubuhnya. Karena kita tahu ya COVID semakin hari semakin bagaimana? Semakin bertambah saja ya anak-anak ustazah ya. Yang menjadi ya korbannya lah ya karena COVID ini. Jadi ya kita berdoalah bagaimana ya ke depan semoga semua ini ya cepat berlalu. Kita juga berdoa kita bisa kembali tatap muka di ajaran tahun ini ya, di ajaran tahun baru ini ya. Ya anak-anak ustazah, hari ini kita ujian praktek ya. Jadi materinya tidak susah-susah ya. Walaupun begitu ustazah mengharapkan sekali kerjasama anak-anak ustazah untuk mengerjakannya ya. Ustazah ya mengharapkan sekali kerjasama dari anak-anak ustazah untuk mengerjakan ujian praktek ini. Jangan ada yang tidak mengerjakan ya, jangan ada yang tidak mengerjakan, harus ditagih-tagih seperti itu ya. Apalagi ini anak ustazah waktunya juga tidak lama ya. Begitu ujian praktek hari ini tanggal 2 nya kita ujian tulis kan. Nah ujian tulis, jadi kiranya sebelum ujian tulis datang ya semua ujian praktek yang diujiankan selesai anak ustazah, jangan ada yang tidak mengirimkannya ya, jangan harus ditagih-tagih seperti itu ya. Ustazah berharap berubah ya tidak seperti semester-semester yang lalu harus ditagih, kadang dibaca nggak dibales, kadang diminta nanti ustazah, tunggu ustazah, ini itu banyak alasannya ya. Ustazah berharap anak-anak ustazah antusias ya, peduli, semangat dan cepat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Ya anak ustazah, sebelum kita masuk ke ujian praktek, nah untuk ujian semester ya, ujian akhir tahun ya, PAT ya, penilaian akhir tahun. Nah itu ustazah ambil 2 bab saja dari bab 9 dan 10. Bab 9 itu tentang pergaulan bebas ya, pergaulan bebas. Kemudian bab terakhir itu tentang ya keselamatan di jalan raya ya. Insya Allah materinya ini tidak sulit ya, yang penting anak-anak ustazah mau belajar, mengulang pelajaran, baca, pahami, seperti itu ya, tidak sulit materinya. Kemudian soal-soal ujiannya juga insya Allah tidak sulit, tergantung anak ustazah ya. Sulit tidaknya soal itu tergantung anak ustazah rajin atau tidaknya mengulang pelajaran ya, itu aja kuncinya. Kalau rajin merojaah insya Allah mau gimana pun sulitnya soal bisa teratasi, asalkan rajin ya. Kuncinya itu aja anak ustazah belajar ini ya, rajin mengulang pelajaran, rajin ya, nggak boleh malas, diulang. Kalau matematika rajin berlatih, rajin bahas soal, itu aja kuncinya ya. Apalagi pelajaran-pelajaran lain, rajin menghafal, diulang-ulang terus hafalannya ya. Jadi diasah terus ingatannya ya. Itu aja kunci belajar ini. Jadi kalau misalnya kalau nggak peduli, males, nah udahlah, mau gimana pun dibilang mudah soalnya ya nggak bisa jawab juga. Kenapa? Karena nggak pernah merojaah, nggak pernah mengulang pelajaran ya kan. Nah jadi
Jadi saatnya sekarang ini adalah fokus untuk belajar ya, fokus untuk menghadapi ujian sampai ujian tulis minggu depan sampai selesai ya anak ustazah. Nanti ada libur lagi, jadi jangan kemana-mana pikirannya karena liburan sudah berlalu ya, liburan Id sudah berlalu ya. Jadi sekarang fokus untuk ujian ya anak ustazah. Nah untuk kisi-kisi menyusul ya anak ustazah, yang nanti ustazah kasih tahu yang jelas materinya hanya 2 bab. Dan itu secara garis besar saja anak ustazah, tidak sampai ya detil-detil sampai dalam ya, secara garis besar. Jadi dibaca, yang jelas anak ustazah ada baca semuanya ya. Nah untuk ujian semester untuk ujian praktek ini mudah ya anak ustazah. Di materi keselamatan jalan raya ini ada gambar rambu-rambu anak ustazah. Ya, ini ya, bisa lihat semua kan? Ini yang hadir 32 orang. Ya, 33. Ini baru masuk ya satu ya. Ya, Ustazah berharap yang nggak bisa ikut Zoom segera bisa menyimak link video YouTube-nya jika sudah dikirim nanti ke grup, dan segera langsung bisa mengerjakannya. Nah ini lihat, perhatikan dan dengarkan anak ustazah. Jadi di sini ada rambu lalu lintas ya kan di jalan raya. Nah ini anak ustazah pasti sering sering melihatnya, iya kan? Sering kan? Cuma kadang melihatnya itu acuh tak acuh kan gitu kan. Kadang ini maksudnya apa, ada yang sudah biasa melihat dan sudah hafal seperti itu kan, maksud rambu-rambu ini apa. Nah di sini kita lihat berdasarkan jenis pesan yang disampaikan, rambu lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi, yang pertama lihat rambu peringatan. Nah rambu peringatan di sini ada berapa? Ada 16 ya kan, ada 16 anak ustazah. Nah 16, 24 ya anak ustazah. Kemudian rambu petunjuk di sini ada 7, rambu larangan di sini ada 9, rambu perintah di sini ada berapa ini? 8 ya. Nah tugasnya apa? Nah tugasnya anak ustazah minta untuk menggambarkan rambu peringatan, 1 rambu peringatan ya. Yang kedua rambu larangan ya. Yang ketiga rambu perintah. Jadi ada 3 ya, rambu ini tidak ya, rambu petunjuk tidak ya anak ustazah. Bisa didengar? Bisa dipahami? Ini ada yang keluar masuk, kenapa ya? Sinyalnya ya. Tadi 33, ini 31. Keluar masuk dia. Jadi bisa didengar, bisa diingat. Jadi ustazah minta anak ustazah tugas ujian prakteknya adalah menggambarkan rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama rambu peringatan, yang kedua rambu larangan ya, yang ketiga rambu perintah. Semuanya kah? Tidak, terserah anak ustazah mau rambu yang mana. Masing-masing rambu itu 5 ya anak ustazah. Paham? Paham. Misalnya rambu peringatan 5 gambar, terserah mau yang gambar yang mana. Ini kan banyak, ustazah nggak suruh semua ya. Ini ada 16 rambu untuk rambu peringatan. Ustazah minta anak ustazah 3 aja menggambarnya ya. Ya. Ya, dengarkan dulu ya Kak. Ya. Nah, jadi paham ya yang ustazah minta 5. Ustazah kasih pilihan
ya, terserah mau yang mana. Jadi digambar 5 gambar rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, 5 simbol rambu lalu lintas. Sudah. Kemudian jadi yang Ustazah nilai di sini adalah nilai apa? Bagusnya anak Ustazah menggambar ya. Nilai keindahannya, nilai ketepatan gambarnya, ya, nilai kerapiannya dan kebersihannya. Nah, jadi anak Ustazah kalau sudah buat rambu-rambu ini, anak Ustazah juga harus buat keterangannya. Itu saja nilai ya. Nanti dibuatnya ini gambar rambu ini, ya, tanda panah ini, tapi nggak ada keterangannya. Harus ada. Nah, 1 dikasih angka 1, misalnya tikungan ke kiri. Nah, jelas ya. Paham? Jadi dibuat keterangannya, dibuat gambarnya sebagus dan seindah mungkin, karena itu yang Ustazah nilai. Nah, misalnya ini rambu nomor 1, apa ini? Tanda stop ya, stop, tidak boleh jalan. Ini rambu larangan, ada keterangannya kan? Dibuat keterangannya ya anak Ustazah. Nah, ini dilarang melintas kan dengan sepeda motor. Nah, ini kan rambu larangan semuanya. Ya, bisa? Bisa ya, mudah ya. Jadi dibuat rapi, indah, bagus, bersih ya anak Ustazah. Di alat yang digunakan itu pertama apa? Buku gambar. Buku gambarnya anak Ustazah boleh A3. Buku gambar A3 itu nggak besar ya. Kecil ya, seperti ukuran double folio ya, kurang lebih. Nah, kalau A4 besar sekali, tapi itu Ustazah serahkan ke kalian lah, ya. Mau A3, A4 terserah, ya. Yang mana yang mudah anak Ustazah jangkau. Sudah. Buku gambar yang pertama, yang kedua pensil, yang ketiga pewarna, ya, clear ya. Sudah. Nah, itu alat-alat yang digunakan. Nah, jadi yang dinilai adalah kebersihan, kerapian, keindahannya. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Ada yang mau ditanya? Ustazah, Ya, mau nanya Ustazah. ya. Kan masing-masing 5 atau 5 gambarnya, tapi terserah. Lah, nggak dengerin Ustazah tadi? Hah? Enggak, maksudnya masing-masing jenis rambu 5 gambar, atau 5 gambar tapi ada rambu larangan, rambu perintah. Tidak, setiap rambu. Tadi kan udah Ustazah jelaskan. Masing-masing. Kan Ustazah bilang tadi masing-masing ya. Rambu peringatan 5, rambu larangan 5, rambu perintah 5. Paham? Dah. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Ya, Tita. Ya? Pakai kertas APS boleh, Zah? Ada nggak ada buku gambar, Zah? Boleh. Boleh. Ya, misalnya dia bentuknya seperti buku gambar ya. Intinya tidak di buku tulis ya, anak Ustazah. Tidak di buku tulis, buku gambar. HPS itu ya, dia kan lapang ya, tidak bergaris-garis ya. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Ada? Jelas ya? Rambu peringatan, rambu larangan dan rambu perintah, masing-masing 5 gambar. Silahkan dipilih yang mana. Kalau dia milih gambar yang sulit, tingkat kesulitannya menggambarnya tinggi, kemudian dia bisa menggambarkan dengan bagus, ya nilainya tentu lebih bagus lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau gambar panah ini gampang ya anak Ustazah. Nah, ya, baik anak Ustazah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini 31 jadinya. Tadi sampai 33.
Nggak ada ya, jelas ya. Rizky Auli, ya, Rizka Auli. Angel ada? Ya. Oh iya, lupa. Ya, batas pengumpulan hari ini ya. Sampai hari inilah, sampai malam. Ya, kan menggambar, mudah ya. Jadi nggak perlu mikir yang gimana-gimana, kan gitu kan? Baik, batas pengumpulan sampai hari ini, sampai malam, sampai jam 12.00 ya, jam 00. Baik, anak ustazah, ada lagi yang mau ditanya? Makanya begitu selesai Zoom hari ini, materi pelajaran hari ini langsung dikerjakan. Jangan nunggu besok ya. Jadi bisa mengatur waktu untuk merojaah ujian tulis nanti ya. Apalagi ini pada libur kayaknya nggak ada yang mengulang pelajaran, iya kan? Ayo ngaku siapa yang rajin merojaah pas liburan? Ada? Siapa? Danisa? Terlena semua dengan liburan Id kan? Iya. Makanya kelabakan nanti ujian tulis, ngapal ya. Apalagi daring. Belajarnya santai-santai gitu kan anak ustazah? Udah siap Zoom, udah rehat, yang inilah yang ngerja itu ya kan? Padahal sebenarnya otak kita harus diasah dengan rajin mengulang pelajaran, apalagi itu bahasa Arab ya anak ustazah ya. Kalau pelajaran agama, jujur anak ustazah, pelajaran agama itu harus diulang setiap hari, itu harus ada merojaah, setiap hari pelajaran agama ya. Ustazah pribadi merasakan ya, pelajaran agama itu harus ada diulang, ustazah pribadi ya, apalagi anak ustazah gitu yang menjalani pelajaran tersebut gitu, harus rajin. Kalau enggak lupa semua, tulisannya lupa ya, menghafalnya lupa, barisnya lupa. Nah, seperti itu. Jadi lancar kaji karena diulang, harus selalu diingat itu. Jadi kalau mau lancar semuanya harus diulang. Apalagi ujian ini daring, hanya Allah yang tahu dan kita, anak ustazah jujur atau tidak kan gitu kan. Kalau jujur bisa ngejawab semuanya, alhamdulillah, berarti nampak dia rajin mengulang pelajaran kan, seperti itu. Tapi ya kalau mau lihat buku, nah itu lagi terpulang kepada anak ustazah ya nggak jujur kan gitu, nampak ya kurang mengulang pelajaran hingga melihat buku seperti itu, melihat contekan. Nah itulah kelemahannya daring ini, kita nggak bisa awasin kan. Kalau tatap muka, nah kita bisa awasi yang mana yang ngopek ya kan gitu, mana yang betul-betul bisa menjawab dengan jujur, seperti itu ya anak ustazah. Jelas ya, masih ada waktu kita. Ada yang bertanya lagi? Tidak ya. Jelas ya. Baik anak ustazah, jika tidak ada yang ditanya lagi ya, jelas ya ujian praktek dari ustazah insya Allah mudah gampang. Jadi jangan ditunda-tunda waktu pengerjaannya, di foto sejelas mungkin ya, kirim ke ustazah. Jangan lupa nama, karena ustazah nggak semua simpan nama kalian ya. Banyak kali kalau ustazah save semua nama kalian SMP SMA ya, kadang ada yang nggak tersimpan seperti itu, ada yang tersimpan, ada yang tidak. Humairo ada, Humairo ini nggak pernah Zoom. Jihan ada, Jihan nggak ada ya, Jihan ini nggak pernah nampak nih. Putri Raina Hazila ada, Savana, Haura, Alisa Suraya. Baik anak ustazah ya, itu aja dari ustazah. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.